Di sebelahnya ada pegunungan Dieng yang pemandangannya sangat indah. Nah, kita sekarang berada di depan pendopo kabupaten. Para sahabat semua, selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video kali ini. Semoga para sahabat dalam keadaan sehat, bahagia, selalu penuh berkah melimpah dari Tuhan. Saat ini saya berada di kota Wonosobo, tepatnya di sebelah timur alun-alun Wonosobo. Ingin mengajak para sahabat semua untuk berjalan menuju ke alun-alun, menikmati keindahan, keramaian suasana yang ada di alun-alun di bulan Desember 2024. Kota Wonosobo ini merupakan kota yang umurnya sudah sangat tua. Lahir tahun 1825, berarti sudah berumur 199 tahun. Bupati pertama di kota ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Seconegoro, yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang kala itu berjuang melawan Belanda. Tampak kalau saya menghadap ke arah timur, itu adalah Gunung Sindoro yang sebenarnya bersebelahan dengan Gunung Sumbing. Hanya Gunung Sumbing nggak kelihatan karena terhalang oleh tembok. Matahari pagi tampak bersinar meskipun ada mendung, kelihatan memerah. Kita berjalan terus ke arah alun-alun. Nah, tampak di depan kita ini pohon beringin banyak. Hampir di seputaran alun-alun itu adalah pohon beringin yang umurnya sudah tua-tua. Tajuknya begitu lebar dan beberapa itu ada yang dikurangi dahannya. Saya kira untuk mengurangi risiko patah jika terkena hempasan angin yang besar. Nah, di sebelah depan kita ini ada pohon beringin yang baru ditanam, disangga dengan tiang bambu. Saya kira sebagai upaya untuk peremajaan. Jadi ada pohon tua yang ditebang dan diganti dengan pohon yang muda yang batangnya sudah lumayan besar. Nah, sekarang kita berada persis di depan kantor bupati yang bangunannya tampak bagus ya. Jalanan rame lancar, ini satu arah, dan pada pagi ini banyak yang berjalan-jalan di seputaran alun-alun ini. Nah, di depan kita ini adalah Paseban, sebuah bangunan berbentuk unik, bagus ya. Tidak terlalu tinggi tiangnya, menjadi tempat yang bisa digunakan untuk siapapun berteduh dan melakukan kegiatan di tempat ini. Ini tampak umat Kristiani yang rupanya sedang menyiapkan untuk perayaan Natal. Pada kesempatan yang baik ini juga kami mengucapkan selamat Natal untuk seluruh umat Kristiani. Semoga
berkah melimpah untuk kita semua. Tiangnya dicat hijau, kelihatan berwibawa bangunan ini. Lapangannya bagus ya, rumputnya menghijau, lalu masih cukup rapi meskipun rupanya sudah agak lama dipotong. Tumbuh sekitar 5 cm dari tanah rumputnya. Tampak bunga musa indah menghiasi sebelah kiri kita ini. Dan kita lihat banyak orang-orang yang berjalan berolahraga di tempat ini. Trek untuk berjalan juga tampak bagus. Batu-batu kecil tersusun sangat rapi, terikat oleh semen. Ada yang berwarna putih batunya, ada juga yang berwarna hitam, sehingga tampak indah. Andaikan kita berjalan tanpa alas kaki di tempat ini, saya kira kita akan merasakan enaknya kaki ini menginjak batu-batu kecil yang halus. Tidak menyakitkan karena memang batunya kecil-kecil dan halus, tidak tajam. Di kota ini banyak penginapan ya, banyak hotel dan sejenisnya, karena memang kota ini adalah kota wisata. Di sebelahnya ada pegunungan Dieng yang pemandangannya sangat indah. Ada candi, ada telaga, ada gunung-gunung, ada kebun sayur yang sangat indah, kebun teh, dan masih banyak lagi ya kawah yang bisa dikunjungi. Dan kita juga bisa melihat dari kejauhan beberapa objek vital, yaitu panas bumi di dataran tinggi Dieng sana. Nah, kita sekarang berada di depan pendopo kabupaten yang tampak indah. Ini tampak keluarga muda yang membawa bayi kecil berjalan. Anak-anak kecil juga banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu juga banyak berjalan di tempat ini. Kita menuju ke arah tengah alun-alun. Di depan sana tampak baliho ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dari para pimpinan daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo ini. Tentu ini merupakan sebuah kado yang istimewa bagi umat Kristiani yang ada di tempat ini. Di belakang baliho itu ada pohon beringin yang juga tampak indah, tampak kekar hijau
anggun dan membuat suasana itu menyenangkan. Kita kembali lagi ke trek untuk jalan kaki yang memutar di alun-alun. Kita ke arah depan, maju terus. Kota Wonosobo ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat bagus pemandangannya. Banyak tanaman sayur, juga tanaman teh yang ada di tempat ini. Berbagai macam sayur, kentang, kol, wortel, paprika, ada juga pepaya ya, yang oleh warga di tempat ini disebut sebagai karika. Jadi karika itu pepaya yang buahnya sangat kecil-kecil, lalu nanti dibikin minuman, ditaruh di dalam gelas-gelas itu, dipotong-potong, rasanya seger manis begitu. Cukup banyak terjual di tempat ini. Nah, kita berada di Paseban yang ada di sebelah sisi barat ini. Tampak anggun bangunannya, tiangnya tidak terlalu tinggi, berwarna hijau, segar rasanya melihat tempat ini. Kita berputar lagi. Di depan kiri itu tampak lapangan voli. Jika sore-sore kita ke tempat ini, sering melihat banyak orang yang main voli di sekitaran tempat ini.
Di depan sana itu ada kantor Kodim. Nah, itu di depan itu kantor Kodim. Nah, ini tampak petugas kebersihan yang secara periodik membersihkan tempat ini. Pohon beringinya itu sungguh menurut saya luar biasa ya. Pohon beringinya itu sangat anggun, pohonnya udah besar, lalu sulur-sulurnya itu juga kelihatan bagus. Dan di dahannya itu di beberapa pohon tampak burung bango yang selalu tidur, lalu juga membuat sarang di tempat itu. Kalau saya berjalan malam, ya menjelang malam lah di tempat ini, wah, bunyi suara burung bango itu rendah di tempat ini. Tampak pus di depan kita. Rupanya sedang mengangkatkan badan di tempat ini. Di depan tampak anak-anak, juga ada ibu-ibu yang duduk di tempat itu. Jadi yang lelah beristirahat bisa beristirahat dimanapun di tempat ini dan cukup nyaman ya, karena memang tempatnya bersih. Lalu di beberapa tempat itu juga ada ibu-ibu yang menjual makanan kecil yang khas di tempat ini. Salah satu makanan kesukaan saya jika di tempat ini adalah tempe kemul. Tempe yang digoreng lalu dibalut dengan tepung yang rasanya itu ya enak ya, gurih. Juga ada mie ongklok yang khas sekali rasanya, ada manis pedes sedikit, diberi semacam saus begitu. Rasanya saya baru menemukan mie ongklok ya di tempat ini. Mungkin kalau ke Banjarnegara saya kira juga ada, karena memang tempatnya tidak terlalu berjauhan dengan tempat ini. Nah, di sebelah depan itu adalah bangunan gereja di seberang jalan. Bangunan gereja Kristen Indonesia. Tidak besar,
namun cukup indah, bangunannya itu bagus. Nah itu kelihatan di depan itu tampak gereja GKI. Nah, kita maju terus ke arah depan. Di depan sana ada tenda merah. Itu adalah tenda BNPB yang kiranya bersiap siaga saat Natal dan menjelang tahun baru. Di sebelahnya itu ada pos polisi yang juga siap siaga untuk mengamankan, ya saya kira lebih untuk menjaga supaya semuanya bisa berjalan lancar, lebih-lebih juga kendaraan, karena memang situasi seperti ini biasanya banyak orang ke Wonosobo, lalu kadang-kadang ya lalu lintas itu padat, maka ya saya kira sebuah antisipasi yang sangat bagus untuk menghadapi masa Natal ini. Nah, saya menemukan ini telur, ya cangkang telur, ya telur burung bango yang bersarang di atas pohon beringin. Di atas dahan itu banyak sarangnya. Nah, ini terdengar bunyi suara burung di atas itu. Khas suaranya. Nah, ini yang di sebelah kanan ini adalah pos kepolisian. Dibikin sedemikian rupa sehingga suasana Natal bisa kita rasakan. Nah, di depan itu ada air mancur, dan kalau lurus terus itu bisa ke arah Banjarnegara. Tetapi kita tidak bisa kalau pakai mobil untuk lurus ke sana. Kita harus berjalan memutar. Terdengar suara lagu yang lembut, karena di depan ini ada yang pemutar lagu, ya, ada seorang bapak yang mutar lagu di tempat ini, sehingga ya memberikan suasana tersendiri di tempat ini. Nah, di belah kiri kita itu tampak gawang sepak bola. Kiranya kalau sore hari kita bisa melihat kadang-kadang sekumpulan orang yang main bola, ya sekedar main-main saja di tempat ini.
Nah, ini anak-anak berjalan karena memang libur, anak-anak sedang libur, sehingga tampak banyak anak-anak yang berolahraga di tempat ini. Nah, ini suara burung. Ada yang menarik di tempat ini bagi saya karena ada bunga hydrangea ya, yang saya tidak akan menjumpai di tempat saya di Wonogiri karena Wonogiri daerah panas. Nah, hydrangea ini tumbuh bagus di Wonosobo atau juga di tempat-tempat dingin yang lain. Bunganya bagus. Di Dieng itu juga banyak kelihatan bunga-bunga seperti itu ditanam di taman-taman atau tempat wisata yang lain. Kalau kita perhatikan, semua pejalan kaki ini rupanya hampir 95% ya mengikuti putaran berlawanan dengan putaran arus jarum jam. Jadi mutarnya itu kebanyakan ke kiri. Kalau yang berlawanan itu ya mungkin hanya pas lewat. Saya perhatikan, nggak tahu kenapa, tapi saya pikir ya sudah kebiasaan masyarakat setempat sehingga orang berjalan itu muternya ke arah kiri. Sehingga ya tidak akan terjadi tidak akan terjadi benturan tabrakan di tempat ini karena semuanya berjalan searah. Sangat bagus, kebiasaan yang sangat bagus, membuat semuanya itu bisa berjalan dengan nyaman.
Nah, sekarang kita sudah berada di depan kantor bupati lagi, di dekat Paseban yang tampaknya sedang menyiapkan perayaan Natal. Akhirnya para sahabat, dari tempat ini saya mengucapkan selamat menyongsong tahun baru untuk semuanya. Semoga tahun 2025 kehidupan kita menjadi semakin membaik. Saya mohon pamit dan sampai jumpa di dalam video yang berikutnya. Terima kasih.